Udah berhasil kamu temuin siapa yang beli rumahnya Bu Narsi? Alamatnya sudah saya dapatkan dari kantor BPN dan sudah saya kirim ke WA Bapak. Iya, kerja kamu bagus. Kalau gitu saya permisi Pak, mudah-mudahan Bapak cepat sembuh. Terima kasih. Kenapa tiba-tiba rasa kayak gini? Untung aja tadi Tiara nggak maksa untuk nganterin aku. Aku nggak mau. Tiara musuhin aku karena dia tahu aku tinggal di rumahnya Om Mirza. Aku juga nggak mau Pak Arif parah. Karena aku ngasih tahu temanku kalau aku tinggalnya di rumah Pak Arif. Pokoknya aku harus ikutin Intan. Cari tahu dia kemana dan ajak dia dan keluarganya untuk pulang. Loh, ini kan daerah tempat mereka tinggal sebelumnya. Halo? Halo, Bu Maya. Bu, Ibu lagi di mana? Saya lagi di jalan, kenapa? Bu Maya, maaf Bu. Tolongin Pak Ardi. Pak Ardi sakit lagi, Bu. Dia muntah-muntah terus, Bu. Apa? Yaudah, kalau gitu saya akan segera pulang ke rumah. Tolong dijagain Pak Ardinya ya, Bi ya. Baik, Bu. Dok, bagaimana dok keadaan Mas Ardi? Gimana dok? Semoga setelah ini Pak Ardi bisa lebih baik. Tapi Pak Ardi ini harus lebih hati-hati lagi. Pak Ardi ini masih rentan dan belum sembuh total. Jadi kalau Pak Ardi mengalami stres dan banyak pikiran, keadaannya bisa semakin memburuk. Astagfirullah. Berarti Mas Ardi harus dijauhi dari stres yang berat dan pikiran-pikiran yang mengganggu ya Pak? Iya Bu, betul Bu. Ibu tolong jaga, jangan sampai Pak Ardi itu stres. Dan jangan sampai Pak Ardi ini banyak tekanan, Bu. Ya ampun Mas Ardi. Ini semua gara-gara copet yang sudah nusuk Mas Ardi. Dia harus bertanggung jawab atas keadaan Mas Ardi.
Tante, tadi Intan cerita sama aku kalau kakek-kakek yang ngasih tempat tinggal Intan itu orangnya galak banget Tante. Gak boleh bawa teman ke rumahnya. Terus gak boleh ada yang tahu kalau Intan tinggal di situ. Oh ya? Iya Tante. Terus dia harus pulang jam 5 teng Tante. Kalau enggak pintunya dikunci. Dia gak boleh masuk. Galak banget kan Tante? Sampai segitunya? Aneh ya? Padahal waktu itu Ustadz Hamzah bilang kakek-kakek itu orangnya murah hati. Tapi kalau dengar dari pernyataan kamu, semuanya bertolak belakang dari yang Pak Ustadz Hamzah bilang. Iya Tante. Tante harus nolongin Intan ya. Pasti sayang. Tante bakal cari cara untuk ngeluarin Intan dan keluarga dari rumah itu. Beneran ya Tante? Bener, sayang. Ibu, Kamu kenapa ada di sini? aku kesini mau jemput Ibu dan Kak Naila. Enggak, Mai. Bagaimana dengan Intan nanti? Intan juga ikut. Dengan begitu Intan dan Tiara bisa aku antar jemput pulang sekolah sekaligus. Memangnya mamamu tahu? Kamu sudah bilang sama mamamu? Kalau soal itu gampang. Aku bisa bilang sama Mama nanti setelah dia pulang liburan. Tapi yang terpenting sekarang kita cepat-cepat pergi dari sini. Aku mohon, Bu. Aku nggak kuat melihat kalian menderita seperti ini. Kita bisa akhiri ini semua. Kita bisa berkumpul lagi jadi satu keluarga. Maya, Mas Ardi lagi sakit. Jadi dia ingin sekali bisa berkumpul dengan semua anggota keluarga. jadi seperti itu. Kamu tiba-tiba ingat kami bertiga. Gara-gara Mas Ardi sakit dan dia kasihan melihat kehidupan kami. Enggak, Bunga kayak gitu. Maksudnya bukan seperti itu. Tapi mama kamu harus tahu, Maya. Kamu harus bilang sama mamamu. Kalau enggak, kami yang miskin ini, yang harusnya merasa tertolong, justru akan merasa menderita. Apalagi Intan. Kamu pasti tahu hal itu. Padahal dia cuma anak kecil yang tidak bersalah apa-apa. Bu, tolong jangan bicara seperti itu. Aku tahu, mungkin aku telat ngomong ini semua. Dan aku nyesel. Tapi kita bisa akhirin semua penderitaan ini. Kamu kira kami bertiga hidup menderita? Enggak, Bu. Ya. Setidaknya kami hidup bersatu, Maya. Dan kami selalu bersama-sama. Tapi mamamu tidak menghendaki ini. Kamu pasti tahu apa yang mamamu bilang kepada kami. Apa, Bu? Kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu bahwa mamamu ingin sekali Naila anakku ditinggal di rumah sakit jiwa.
Mamamu tidak ingin menginginkan Intan, ingin membuang Intan jauh-jauh. Karena menganggap Intan itu anak haram yang tidak pantas tinggal di dekat rumahmu. Mamamu itu ingin sekali hidup kami bertiga ini terpecah belah. Memang betul, kami ini miskin. Kami ini menderita, kami ini sakit-sakitan. Tapi paling tidak, kami selalu bersatu, selalu bersama-sama. Tapi mamamu tidak menginginkan hal itu. Mamamu tidak ingin melihat kami bertiga ini hidup bahagia. Mamamu ingin kami bertiga ini hidupnya hancur. Bahkan kalau bisa sehancur-hancurnya. Tapi Maya gak akan ngebiarin hal itu terjadi. Kamu gak yakin? Kamu tidak akan mampu menghadapi mamamu. Kan? Jadi, sekarang lebih baik kamu tinggalkan rumah ini. Bu, Biarkan kami bertiga. Saya, Naila, Intan, mengatasi kehidupan kami sendiri. Astagfirullah. Apa yang telah dilakukan Mirza terhadap orang-orang ini sampai segininya?